Selamat pagi. Ya, kita akan beribadah di minggu ke-21 setelah Trinitatis. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah pada Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan. Nomor 579 ayat 1, 2, dan 3. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Muliakanlah namanya. Amin. Apakah saudara harapanmu lemah? Tidakkah kau percaya
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Kau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 425. Batu karang yang teguh, aku datang padamu, sumber air hidupku, darah yang menebusku. Yesus juru selamatku, menebus dosaku. Walau banyak jasaku, juga persembahanku, apapun usahaku, tak menghapus dosaku, hanya oleh darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Hukum Taurat untuk kita di minggu pagi hari ini dari titah yang keempat beserta maksudnya demikian. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 686 ayat 1 dan 2. Marilah kita mohon ampun dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau,
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 385 ayat 1 dan ayat 2. Memberi sukacita, dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu, tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Epistel minggu pagi ini dari Yosua 24 ayat yang 14 sampai 24, kita membacanya secara responsorial. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu,
Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Kita bersama-sama. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 690 ayat 1 dan ayat 3. Ikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 Oktober 2024. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 21 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik ibadah yang sejati. 2. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 3. Partangyangan Week. Hari Selasa 22 Oktober 2024 pukul 19.30
akan diadakan kebaktian di WEK 2 di tuan rumahi keluarga A. Aritonang, Boru Simangunsong di konsistori. WEK 4 di tuan rumahi keluarga M. Hutahayan, Boru Siagian di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WEK 2 dan 4. 4. Pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 dilaksanakan pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 2 utusan guru sekolah minggu dan 1 seksi sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang akan melayani di HKBP Cawang, yaitu Nyonya Purba Marta Boru Sijabat, Via Purba dan Nyonya Simanjuntak Listeria Boru Tampu Bolon, dan gereja kita akan menerima pertukaran guru sekolah minggu dari HKBP Cipayung Cilangkap. 5. Lomba Paduan Suara Wanita Pespaurawi DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 di Sekolah Penabur Internasional Kelapa Gading, Paduan Suara Wanita HKBP Mampang Perapatan akan turut berpartisipasi dalam lomba Pespaurawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat provinsi se-DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 di ibadah pukul 7.3 saat ini pukul 9.30 WIB setelah warta diadakan ibadah pemberangkatan, dan setelah ibadah selesai kita akan menyerahkan tupak dalam amplop sebagai wujud topangan untuk paduan suara wanita Pespaurawi ke kotak yang akan disediakan. Marilah kita membawa dalam doa. 6. Ibadah Minggu Variatif Ibadah HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 7. Liturgi Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu 2024 tentang kegiatan Natal anak sekolah minggu, diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu telah dimulai pembagian liturgi Natal sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal dan bagi orang tua ASM yang belum masuk ke dalam grup kelas dapat menghubungi GSM masing-masing kelas. PIK kelas kecil Sherly Hutajulu dan Sela Pardosi, kelas 1-2 Duma Tampu Bolon dan Marta Sijabat, kelas 3-4 Via Purba, dan kelas 5-7 Seli Manalu. 8. Program kerja seksi dan WEK 2025. Sehubungan akan diadakannya rapat huria di bulan Desember, maka diberitahukan kepada para seksi dan WEK di gereja kita ini untuk segera menyusun program kerja tahun 2024-2025 dan diserahkan melalui Dewan. 9. Pendaftaran ulang jemaat yang baru menikah. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan yang baru menikah diharapkan untuk mendaftar ulang sebagai keluarga baru, dan jika ingin pindah ke jemaat diharapkan mengambil surat pindah. Untuk pendaftaran ulang dapat melalui Situa WEK atau Sekretaris Huria. 10. Pertukaran pelayan firman Okumene. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman Okumene di antara gereja-gereja anggota PGI wilayah DKI Jakarta. Kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk bantuan pelaksanaan program Okumene di wilayah DKI Jakarta.
Penyerahan persembahan akan diadakan setelah ibadah selesai di pintu gereja. 11. Kegiatan Pesta Gotilon. Pengumpulan celengan Gotilon. Sehubungan perayaan Pesta Gotilon yang semakin dekat, diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pengumpulan celengan Gotilon akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Diharapkan untuk warga jemaat di setiap week dapat menyerahkannya ke Situa Week, kategorial sekolah minggu, dapat menyerahkannya ke guru sekolah minggu, Duma Boru Tampu Bolon, dan kategori remaja dapat menyerahkan ke Faiz Boru Silalahi. Ibadah syukur ulang tahun HKBP Mampang Perapatan pada hari Rabu 6 November 2024 pukul 19 WIB di gereja akan diadakan ibadah syukur ulang tahun ke-41 tahun HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu diharapkan kehadiran semua. 12. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi tumbuh kembang anak. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Parheheon Seksi AMA HKBP Mampang Perapatan bekerja sama dengan Panitia Gotilon 2024 akan mengadakan pemeriksaan kesehatan, gula darah, kolesterol, dan asam urat, dan konsultasi tumbuh kembang anak pada hari Minggu 3 November 2024 pukul 9 di depan Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar dapat melalui email atau dapat menghubungi Nyonya Nenggolan Boru Simangunsong atau Andre Aritonang. 13. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik, sektor 2 dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. 3. Nyonya Situa Desida Butar Boru Haryanja, Opung Yesaya, sektor 2 dirawat di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan paduan suara wanita.
ayat 1 dan seterusnya. Lakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu Saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah,
itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah
menganggap diri lebih jago, menganggap diri lebih berhak dibandingkan oleh orang lain. Sehingga muncullah merendahkan orang lain untuk mengajak orang lain lebih menganggap kita lebih ada. Maka Natsar ini, Amang dan Inang, kita diajak beribadalah di dalam kehidupan. Beribadalah di dalam kehidupan. Bukan hanya beribadah di dalam gereja. Ibadah yang sejati mengajak kita melayani orang yang ada di sekitar kita berdasarkan kemampuan dan karunia. Berdasarkan karunia itu kita dapat memahami orang lain. Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda supaya kita saling melayani. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman berita sukacita yang kami dengar saat ini. Tuhan adalah sumber dari kehidupan kami, dan di dalam Tuhan kami memperoleh penghiburan, di dalam Tuhan kami memperoleh kekuatan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan mengajak kami melalui nats ini untuk melakukan ibadah yang sejati yang Tuhan kehendaki. Ajar kami Tuhan di dalam segala kelemahan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dengan melayani sesama kami, dan kami juga tidak sama dengan dunia ini. Tuhan berkatilah semua jemaat-Mu yang datang, yang hadir, yang beribadah saat ini dari dalam kehidupan yang berbeda, pergumulan yang berbeda, sukacita yang berbeda, dan pekerjaan yang berbeda. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kerinduan mereka atas anak, atas jodoh, dan kerinduan mereka atas banyak hal yang tidak kami ketahui. Tuhanlah yang memberikan sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah kasih setia Tuhan menguatkan mereka menjalani hari-hari yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam seminggu ini. Tuhan semakin memberkati keluarga mereka, semakin terarah di dalam cinta kasih dalam Tuhan, membangun cinta di dalam Tuhan, supaya keluarga mereka menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu semua program yang akan berlangsung di dalam seminggu ini, kebaktian tengah minggu dalam pertanyaan kategorial. Juga kami kebawakan kepadamu pertukaran pelayan guru sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan lancarkan, berikan mereka hikmat dan sukacita, dan mereka dapat boleh belajar di gereja yang mereka tuju. Kami juga bawakan kepadamu lomba paduan suara wanita Pasparawi DKI Jakarta yang diikuti oleh PSW dari HKBP Mampang Perapatan. Beberapa waktu ini mereka sudah berlatih dengan meninggalkan keluarga dan meninggalkan jam istirahat mereka. Tuhan kiranya menguatkan mereka dan memberikan semangat kepada mereka. Mereka mampu saling melengkapi sehingga mereka padu dalam suara mereka. Tuhanlah yang memberkati pengajar dan juga pianis mereka. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu di hari H. Tuhan kiranya kuatkan mereka semua, tidak demam panggung, tapi mereka boleh melepaskan diri mereka, memerdekakan diri mereka, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya untuk pendengar. Kami bawakan juga pelaksanaan ibadah variatif, rapat program kerja seksi dan week, dan juga pertukaran pelayan firman okumene. Tuhanlah kiranya yang memberkati semua pelayanan sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus kami bawakan kepadamu jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, dan juga yang sedang menghadapi sakit menahun. Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan juga kuatkan iman mereka untuk tetap bertahan dan tetap setia
walaupun penyakit yang mereka derita sudah menahun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita.